bab tentang larangan berlaku curang dan menipu. Hadis yang terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala. Kalau hadis ada qala Allah taala, hadis apa Pak? Hadis qudsi. Redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi inti hadis itu dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ana khasmuhum yaumal qiyamah. Kata Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan ada 3 golongan orang yang aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Dasar hadis ini ya. Siapa mereka yang berani dengan Allah sehingga Allah menyatakan akan menjadi musuhnya di hari kiamat ini. Membuat para sahabat tentunya bertanya-tanya, penasaran dengan ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan qala Allah taala ini. Rajulun ata bisumma ghadar. Seorang yang berjanji. Biasanya siapa yang berjanji, Pak? Yang janji-janji itu biasanya siapa? Orang laki-laki ini ya juga banyak janji, Pak. Janji kepada perempuan itu biasanya ya janji-janji gombal. Dan janjinya itu mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bahaya. Jadi membuat perjanjian atau dia berjanji mengatasnamakan Allah, demi Allah ya, demi Allah, menyatakan demi Allah di dalam janjinya. Thumma ghadar, lalu ia mengkhianati, mengingkari janji tersebut. Sudah janji atas nama Allah, lalu tidak dilaksanakan janjinya. Jadi berjanji yang tidak ditepati, dia mengingkari janjinya. Wa rajulun ba'a khurran fa akala samanah. Ini yang pertama tadi, orang berjanji atas nama Allah tapi janjinya tidak direalisasi. Kalau di zaman sekarang ini banyak yang ingin dipilih, itu biasanya janjinya ngecobros itu ya, janjinya banyak. Wa rajulun ba'a khurran fa akala samanah. Yang kedua, seorang yang menjual orang merdeka. Sekarang ini tidak ada budak ya. Menjual orang merdeka lalu hasilnya ia makan. Ada orang dipekerjakan lalu hasil pekerjaan itu, honornya itu dia ambil. Sementara yang dipekerjakan tidak diberi. Ini kalau terjadi menjual orang itu apa namanya? Trafficking ya, trafficking. Biasanya ada yang dibawa ke luar negeri atau keluar Jawa, katanya akan dijadikan ini, dijadikan itu gitu ya. Kerja di restoran, ternyata prostitusi. Ternyata di tempat-tempat hiburan malam. Nah itu biasanya gajinya itu tidak diberikan pada yang bekerja. Alasannya karena yang membawa ke situ adalah dia yang mengambil bayaran itu. Wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu. Dan seorang yang mengambil buruh, memperkerjakan seseorang setelah pekerjaannya selesai,
walam yu'tihi ajran, dia tidak memberikan bayarannya. Menyuruh orang bekerja setelah pekerjaannya selesai dan dibayar, atau dibayar tetapi dipotong. Ya, ada enggak yang begitu? Ada. Tidak sesuai dengan bayaran yang semestinya dia terima. Inilah 3 kelompok orang yang Allah Subhanahu wa taala nanti akan menjadi musuh mereka itu. Ini kan sangat dahsyat. Ketika di yaumil qiyamah, orang-orang yang berbuat seperti ini, yang berjanji atas nama Allah tetapi dia ingkari janjinya, itu akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menang kalau musuhnya itu Allah Subhanahu wa taala? Tidak bakalan bisa menang. Padahal Allah itu maliki yaumiddin, yang berkuasa di hari pembalasan. Rajulun ba'a khurran fa'akala samana, seorang yang menjual orang merdeka lalu hasilnya ia makan. Ini luar biasa. Orang bekerja itu pasti mengharapkan upah. Sementara apa yang dia harapkan dia tidak dapatkan. Jenenge meres uang itu. Padahal uang ya gak kena diperes. Nah, gitu. Meres uang. Trafficking itu. Menjual orang itu.